Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang fi'il mudhari' ma'lum. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il mudhari' ma'lum yang berdhamir mustatir dan yang berdhamir baris. Sekarang kan kita bahas dengan pembahasan yang lainnya. Baik. Jadi diketahui bahwa yang ada di awal setiap fi'il mudhari', yaitu ya ini, dia adalah huruf mudhari'ah ya. Ini semuanya adalah huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah adalah huruf yang ada di awal setiap fi'il mudhari'. Ini semuanya adalah huruf mudhari'ah. Ini untuk ingatkan kembali, dapat melihat video saya sebelumnya. Fi'il mudhari' ma'lum bagian yang pertama. Kemudian setelah kita mengetahui huruf mudhari'ah, kita menginjak kepada huruf aslinya, di mana fa dia sebagai huruf fa fi'il, haknya sebagai huruf ain fi'il, dan mim sebagai huruf lam fi'il. Jadi mengetahui huruf asli dari sebuah fi'il mudhari' itu sangatlah penting, karena itu akan memudahkan kita untuk memahami fi'il mudhari' tersebut. Sekarang kita perhatikan di antara fi'il mudhari' ini, manakah yang huruf lam fi'ilnya, itu yang berupa mim, yang bersambung dengan huruf nun. Di sini mim lam fi'ilnya bersambung dengan alif, mim lam fi'ilnya bersambung dengan wawu. Sini juga dengan wawu, dengan alif, ini tidak bersambung ya, lam fi'ilnya mim juga tidak bersambung. Ini lam fi'ilnya bersambung dengan ya, ini lam fi'ilnya mim bersambung dengan alif. Nah, ini dengan nun. Nah, di sini ada dua fi'il dalam fi'il mudhari' ini yang huruf lam fi'ilnya yaitu mim bersambung dengan nun. Jadi setelah lam fi'il dia bersambung dengan nun. Dan kita ketahui bahwa nun ini dan nun ini adalah isim dhamir. Jadi bukan huruf, dia adalah isim dhamir. Perlu diketahui bahwa yang namanya isim dhamir di dalam fi'il mudhari' itu punya nama. Nun ini punya nama. Nah, nun ini namanya isim dhamir nun inas. Isim dhamir nun inas. Apabila fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya bersambung dengan nun inas, maka fi'il mudhari' ini dikategorikan sebagai fi'il mudhari' yang mabni. Ya. Jadi apabila huruf lam fi'il mudhari', di sini ada mim ya, bersambung dengan isim dhamir nun inas, maka dapat dikatakan fi'il mudhari' ini adalah keadaannya mabni. Sebaliknya, apabila fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya tidak bersambung dengan nun, ini kan tidak dengan nun kan, dengan alif, ini tidak bersambung, ini dengan iya bersambungnya, ini dengan wawu, maka kalau tidak bersambung, ini sisanya. Nah, sisanya ini karena lam fi'ilnya tidak bersambung dengan nun, maka dikategorikanlah dia sebagai fi'il mudhari' yang mu'rab. Sekali lagi, apabila fi'il mudhari' huruf lam fi'ilnya, dan di sini huruf lam fi'ilnya adalah mim ya, bersambung dengan isim dhamir nun inas, maka dikatakanlah fi'il mudhari' ini adalah mabni. Nah, kalau tidak bersambung, ini kan tidak bersambung dengan nun kan, ini lam fi'ilnya bersambung dengan alif, maka dia adalah mu'rab. Berarti fi'il mudhari' ma'lum itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jadi mengetahui mabni dan mu'rab, perhatikan adalah huruf lam fi'ilnya. Kalau huruf lam fi'ilnya tidak bersambung, ini kan tidak bersambung kan?
atau bersambung tapi dengan alif, atau dengan waw, atau dengan iya, alif atau alif, maka dia mu'rab. Tapi kalau bersambung dengan nun, Islam fi'il ada nun inas, maka fi'il itu adalah dalam keadaan mabni. Nah, jadi ini hanya dua lah yang dalam keadaan mabni dari fi'il mudhari maklum, yaitu domir, hunna, dan antuna. Sisanya adalah mu'rab. Apa itu mabni? Mabni itu adalah sebuah fi'il yang tidak akan mengalami perubahan perubahan harokatnya. Jadi mana saja disimpan, tafhamna akan tetap tafhamna, tidak akan berubah. Sebaliknya, kalau fi'il mudhari yang mu'rab, dia akan mengalami perubahan apabila ada kalimat lain sebelumnya. Misalkan, ketika kita mengatakan yafhamu, maka akan dibacanya yafhamu. Tetapi kalau kita ada diawali oleh lam, maka akan ada perubahan yang asalnya yafhamu, oleh lam dirubah jadi lam yafham. Asalnya yafhamu, ketika ada lam berubah jadi sukun. Demikian juga kalau ada lam, maka ada perubahan juga, adalah yang asalnya yafhamu, maka dia berubah, karena berubah ada lam, jadi dibacanya yafhama. Nah, berubahnya dari doma menjadi sukun atau doma menjadi fathah, itu perubahan ini dinamakan dengan istilah i'rab. I'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir sebuah kalimat. Jadi perubahan ini dari domah jadi sukun, dari domah menjadi fathah, namanya i'rab. Dan kalimat yang mengalami perubahan, yafhamu perubahan, maka dia dikatakan kalimat yang mu'rab. Maka yafhamu juga dikatakan mu'rab. Kenapa dia mu'rab? Sebab dia mengalami perubahan. Maka dikatakanlah mu'rab. Mu'rab adalah kalimat yang mengalami perubahan. Yafhamu adalah fi'il yang mengalami perubahan di akhir. Maka dikatakan dia mu'rab. Berbeda dengan yang mabni. Asalnya yafhamna, lalu ada lam, tetapi ternyata dia tidak berubah, tetap aja akan dibacanya lan yafhamna. Demikian juga ada pakai lam, tetap aja dia akan dibacanya lam yafhamna. Artinya tidak ada perubahan lafadznya. Kalau yang mu'rab, nah yang tidak mengalami perubahan inilah yang dikatakan fi'il mudhari yang mabni. Kalau fi'il mudhari yang mengalami perubahan, asalnya doma jadi sukun atau doma kemudian jadi fathah, maka namanya fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Kalau tidak mengalami perubahan, namanya fi'il mudhari yang mabni. Jadi ada fi'il mudhari yang mu'rab, ada fi'il mudhari yang mabni. Nah, itu yang harus pahami selanjutnya setelah kita memahami tentang dhamir mustatir dan dhamir yang bariz. Jadi kalau kita selidiki lagi dari fi'il mudhari yang mu'rab ini sudah kita bahas sebelumnya. Di sini kita lihat, dan yang ini adalah fi'il mudhari yang berdhamir mustatir. Ini semuanya berdhamir mustatir ya. Nantilah akan kita bahas pada video berikutnya tentang fi'il mudhari yang mu'rab. Di mu'rab adalah fi'il mudhari yang mengalami perubahan di akhir. Kemudian ada berapakah tanda mu'rab atau tanda i'rab dari fi'il mudhari itu. Nah, ini yang kita pahami terlebih dahulu untuk menginjak kepada pembahasan berikutnya. Jadi pembahasan kedua ini adalah bahwa fi'il mudhari maklum dibagi dua. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni hanya dua dhamir, maka sisanya yang 12 dalam keadaan mu'rab. Demikian
penjelasan singkat tentang fi'il mudhari' maklum bagian yang kedua. Semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.